Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Pak Yulirman Saragih, STMT IPU, eh, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang, ingin mempresentasikan hasil diskusi terkait menjadi insinyur profesional, sinergi UU Keinsinyuran, SNI, dan standar internasional. Perkenalkan, saya Adil Soleh Irmansyah dan juga Kang Surya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang. Pernahkah kita berpikir ketika kita melintasi jembatan yang panjang atau menggunakan peralatan listrik di rumah, siapa yang menjamin keamanannya? Jawabannya adalah insinyur. Profesi keinsinyuran memegang peran vital dalam peradaban, mulai dari infrastruktur hingga teknologi canggih. Namun, tanggung jawab ini sangat besar. Kegagalan desain bisa berakibat fatal, merugikan materi, bahkan nyawa. Oleh karena itu, praktik keinsinyuran di Indonesia tidak bisa sembarangan. Ia ditopang oleh 3 pilar utama yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu regulasi hukum UU Keinsinyuran. Yang kedua, standar teknis nasional SNI dan standar internasional. Bagaimana ketiganya bekerja sama membentuk insinyur yang kompeten? Mari kita bedah. Bagian 1. Profesi versus pekerjaan dan etika. Sebelum masuk ke hukum, kita harus paham dulu bedanya pekerjaan dan profesi. Profesi bukan sekedar cari nafkah. Profesi didasarkan pada keahlian, intelektual khusus, dan orientasi pada pelayanan publik. Dalam teknik profesionalisme, itu terdiri dari 3 kaki: kompetensi, integritas, dan akuntabilitas. Nah, karena hukum tidak bisa mengatur setiap detail kecil di lapangan, kita butuh kompas moral, yaitu etika profesi. Di Indonesia, kita punya Catur Karsa dan Sabta Dharma dari PII atau Persatuan Insinyur Indonesia. Inti dari etika ini: 1. Keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama di atas kepentingan pribadi atau klien. Jadi, kepatuhan kita pada standar nanti bukan karena takut dihukum, tapi karena tanggung jawab moral. Masuk ke bagian kedua, yaitu UU nomor 11 tahun 2014 yang mengatur subjek. Sekarang kita masuk ke pilar pertama, Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Dulu, orang mengira lulus sarjana teknik atau ST itu sudah jadi insinyur. Ternyata menurut UU ini, ST itu baru gelar akademik. Sedangkan insinyur atau IR adalah gelar profesi. Lalu bagaimana caranya bisa praktik legal? Yang pertama, harus lulus ST. Yang kedua, ikut program profesi insinyur atau PPI untuk dapat gelar insinyur. Mengurus sertifikat insinyur profesional SIP dari PII. Dan yang keempat, yang paling penting, mendapatkan surat tanda registrasi insinyur atau STRI dari Dewan Insinyur Indonesia. Ingat ya, tanpa STRI, praktik keinsinyur itu ilegal dan bisa kena sanksi. UU ini hadir untuk melindungi masyarakat dari malpraktik dan memberikan kepastian hukum bagi kita para insinyur. Jadi UU Keinsinyuran ini fokusnya pada subjek, jadi pelakunya si insinyur. Kemudian masuk ke bagian ketiga. Standar Nasional Indonesia atau SNI mengatur objek. Kalau UU mengatur orangnya, siapa yang mengatur barang atau hasil kerjanya? Disinilah peran SNI atau Standar Nasional Indonesia. SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku di nasional, ditetapkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Apa satu konsep penting yang sering salah kaprah? Bedanya standar dan regulasi. Standar seperti SNI pada dasarnya bersifat sukarela atau voluntary. Ini adalah kesempatan teknis atau best practice. Namun, SNI bisa berubah menjadi wajib jika diadopsi oleh regulasi pemerintah, biasanya demi alasan K3L, keselamatan, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Contoh, helm SNI, baja tulangan beton, atau puil untuk listrik. Kalau sudah wajib, mengabaikan SNI bukan cuma lalai teknis, tapi pelanggaran hukum. Jadi, ini fokus mengatur objeknya, produk atau prosesnya agar aman dan bermutu. Bagian 4.
konteks internasional dan sinergi. Rekan-rekan, kita sekarang hidup di era global. Proyek teknik itu sudah nggak kenal batas negara lagi. Nah, disinilah pilar ketiga masuk, standar dan regulasi internasional. Kita kenal berbagai standar dunia, seperti ISO untuk manajemen mutu, IEC untuk sektor elektro, dan standar sektoral kuat seperti ISME untuk boiler dan bejana tekan, serta IEE untuk sistem kelistrikan. Di Indonesia, pemerintah melakukan yang namanya harmonisasi, yaitu mengadopsi standar internasional menjadi SNI. Contohnya SNI ISO 9001. Tujuannya supaya produk dan sistem kita bisa diterima pasar global tanpa hambatan. Selain itu, ada juga Mutual Recognition Arrangement atau MRA. Dengan sertifikasi seperti ASEAN Certified Professional Engineer atau ACPE, insinyur Indonesia bisa diakui kompetensinya di seluruh ASEAN. Bahkan pendidikan teknik kita diakui internasional lewat akreditasi IABEE yang setara dengan Washington Accord. Sekarang kita lihat sinergi ketiga pilar ini lewat contoh. Bayangkan kita sedang membangun sebuah PLTU. Pertama, dari sisi subjek, insinyur yang terlibat wajib punya STRI sesuai Undang-Undang Keinsinyuran. Kedua, dari sisi objek nasional, instalasi listrik yang dibangun wajib mengikuti SNI PUIL karena itu regulasi nasional yang berlaku. Dan ketiga, dari konteks global, komponen seperti boiler biasanya dirancang memakai standar ISME karena itu adalah best practice dunia untuk bejana tekan. Jadi, tiga sistem ini bukan saling tumpang tindih, tapi saling melengkapi. Mulai dari kompetensi insinyurnya, standar nasional proyeknya, sampai standar internasional untuk komponen kritisnya. Kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup, mari kita rangkum apa yang sudah kita bahas. Praktik keinsinyuran di Indonesia berdiri di atas sebuah ekosistem yang saling terintegrasi. Pertama, Undang-Undang Keinsinyuran memastikan bahwa setiap pelaku keinsinyuran itu kompeten dan bekerja secara legal. Kedua, SNI menjamin bahwa setiap hasil kerja teknik memenuhi standar nasional dan tetap aman untuk masyarakat. Dan ketiga, standar internasional menjadi tolak ukur agar karya kita mampu bersaing di tingkat global. Menjadi seorang insinyur itu bukan cuma soal punya gelar, tapi soal memikul tanggung jawab peradaban dengan etika, kepatuhan hukum, dan keunggulan teknis. Semoga penjelasan dari makalah kelompok 11 ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita menjadi insinyur Indonesia yang profesional, berintegritas, dan siap mendunia. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.